mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai itu. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak ada benar omongannya. Ya, kepada Haris Azhar maupun Patia. Namun respon itu tidak ada yang positif. Inilah mengakibatkan kita mengambil langkah hukum untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Lantas sekarang kalau dikatakan Haris Azhar meminta maaf, Pak Luhut itu di persidangan menyatakan menerima, ya, tetapi karena ini proses persidangan tentu kita serahkan kepada pengadilan. Namun sebagai catatan, dengan dia permintaan maaf sebetulnya dia sudah mengakui perbuatannya. Nah, oleh karenanya apapun nanti putusan dari pengadilan, ya, Pak Luhut sudah katakan patuh dan percaya kepada majelis maupun persidangan yang sedang berjalan. Bang Junifer, tapi kan secara tatap muka Haris Azhar menyampaikan tidak menyerang pribadi Luhut. Kemudian saya bukan cari musuh sama Bapak, ini saya sedih lihat orang Papua. Haris Azhar menempatkan diri untuk membela orang-orang di Papua. Iya, itu pernyataan dari Haris Azhar. Tetapi kalau kita cermati laporan daripada Pak Luhut maupun kami sebagai penasihat hukum, di dalam podcastnya itu maupun narasinya itu tidak ada menyinggung masalah Papua, tetapi langsung menyebut namanya Pak Luhut. Ya, ini ada Prof. Ibnu, kemarin saya sudah sampaikan ada 3 delik yang menjadi acuan kami fitnah pencemaran itu, yaitu dikenakan pasal Undang IT, kemudian Undang-Undang tahun 49 pemberitaan bohong dan fitnah pencemaran. Nah, kalau kita cermati pernyataan yang kami laporkan itu jelas bukan tujuannya kepada yang lain selain daripada narasi kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan yang dikatakan di sana bermain-main dengan tambang di Papua, menyebut juga nama Luhut. Kemudian Lord Luhut Binsar dikatakan di sana adalah menginisiasi operasi militer yang terjadi di Papua. Kemudian kalau dikatakan tidak ada kata penjahat, itu rangkaian dari narasi yang dibentuk oleh Haris Azhar maupun Patia. Nah, oleh karenanya, karena ini sudah berproses di pengadilan, tentu pembuktiannya ini ada di pengadilan. Namun perlu kami sampaikan, dengan penawaran anjuran daripada hakim tersebut, sebetulnya sudah menjadi suatu catatan bahwa proses ini sudah terbaca, dan apalagi ada penjelasan Pak Luhut di dalam persidangan sudah membantah segala sesuatu yang menyatakan bahwa Pak Luhut itu bermain di tambang. Dia buktikan bahwa dia tidak punya iup dan tidak ada konsesi. Dan kemudian masalah Lord Luhut itu mengerahkan pasukan di Papua, dia sudah menjelaskan dia sudah 20 tahun tidak lagi memegang kendali dan dia sudah pensiun. Dan kemudian juga disebut bahwa dia penjahat, dan kemudian dikaitkan dengan oknum-oknum maupun dari TNI. Dia buktikan bahwa kata-kata itu sangat keji dan kejam, sementara mereka ini sudah berjuang terhadap bangsa ini, mendapat bencana, mendapat penghargaan. Dengan demikian, kata penjahat itu bisa dikualifisir adalah fitnah pencemaran. Sekali lagi, ini adalah deliknya subjektif. Nanti Prof. Ibnu bisa menyampaikan apa pengertian daripada delik subjektif itu. Netizen bongkar Menteri Jokowi yang dituduh gerilya demi gagalkan Anies, bukan Luhut. Dikutip dari News Jakarta, netizen membongkar menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo yang dituduh gerilya demi menggagalkan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Namun, menteri tersebut bukan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Netizen dengan akun Twitter _HC Poirot mengatakan, menteri yang dimaksud gerilya untuk menggagalkan Anies Baswedan yaitu Menparekraf Sandiaga Uno. Terbongkar, rupanya Sandiaga Uno menteri yang dituduh gerilya untuk menggagalkan Anies. Ungkapnya dikutip dari News Minggu 11 Juni.
Sementara secara terpisah, juru bicara bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan, Sudirman Said mengungkap adanya upaya penjagalan untuk Anies maju sebagai peserta pemilihan presiden Pilpres 2024. Menurutnya, mulai dari pejabat negara hingga pimpinan partai politik berusaha merayu PKS untuk keluar dari Koalisi Perubahan. Saya tidak menyebut siapa saja sosok yang dimaksud. Sedikit clue saja, kalau sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pemimpin partai, ada yang bukan mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit dan ada yang eksplisit, kata Said di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 7 Juni 2023. Misinya itu supaya PKS dari koalisi dan majunya Pak Anies digagalkan, tambahnya. Mereka yang mendatangi PKS menawarkan sebagai tawaran supaya mau mengikuti kemauannya. Namun lagi-lagi Said tidak membeberkan penawaran apa saja yang diberikan kepada PKS agar tak mendukung Anies. Bentuknya apa? Ya namanya iming-iming, bentuknya macam-macam lah. Tapi kan barangkali menjelaskan di sini kan tidak cukup, ucapnya. Said memahami kalau situasi itu menjadi bagian dari tekanan maupun godaan yang tengah dirasakan oleh Koalisi Perubahan. Alih-alih melemah, ia meyakini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat hingga PKS akan semakin kokoh ke depannya. Namun, menteri tersebut bukan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Netizen dengan akun Twitter _HC Poirot mengatakan, menteri yang dimaksud gerilya untuk menggagalkan Anies Baswedan yaitu Menparekraf Sandiaga Uno. Terbongkar, rupanya Sandiaga Uno menteri yang dituduh gerilya untuk menggagalkan Anies, ungkapnya dikutip dari News Minggu 11 Juni. Sementara secara terpisah, juru bicara bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan, Sudirman Said mengungkap adanya upaya penjagalan untuk Anies maju sebagai peserta pemilihan presiden Pilpres 2024. Menurutnya, mulai dari pejabat negara hingga pimpinan partai politik berusaha merayu PKS untuk keluar dari Koalisi Perubahan. Saya tidak menyebut siapa saja sosok yang dimaksud. Sedikit clue saja, kalau sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada yang pemimpin partai, ada yang bukan mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit dan ada yang eksplisit, kata Said di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 7 Juni 2023. Misinya itu supaya PKS dari koalisi dan majunya Pak Anies digagalkan, tambahnya. Mereka yang mendatangi PKS menawarkan sebagai tawaran supaya mau mengikuti kemauannya. Namun lagi-lagi Said tidak membeberkan penawaran apa saja yang diberikan kepada PKS agar tak mendukung Anies. Bentuknya apa? Ya namanya iming-iming, bentuknya macam-macam lah. Tapi kan barangkali menjelaskan di sini kan tidak cukup, ucapnya. Said memahami kalau situasi itu menjadi bagian dari tekanan maupun godaan yang tengah dirasakan oleh Koalisi Perubahan. Alih-alih melemah, ia meyakini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat hingga PKS akan semakin kokoh ke depannya.